Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Paham? Jangan salah pilih Tuhan. Asik. Dan itulah Tuhan kami Kristen, teman. Memang Tuhan kami tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi mungkin kegagalanmu memaknai makna kata Bapa dan Anak di dalam Alkitab kami Kristen. Ya. Dan seringkali demikian, teman. Saat orang-orang sepertimu ya mau mungkin karena efek mabuk agama ya mendegradasikan dirimu ke lembah yang terdalam, menjadi orang bodoh yang merasa lebih paham isi rumah orang lain daripada yang punya rumah, teman. Masuk angin. Saat kau menjadi orang yang bukan Kristen tapi merasa lebih mengenal Tuhan Yesus kami Kristen daripada kami yang punya Tuhan, teman. Akhirnya terjadi lelucon-lelucon seperti yang kau lakukan ini, teman. Tetapi tidak apa, saya jelaskan bagimu. Dengarkan baik-baik ya. Makna kata Bapa dan Anak di dalam Alkitab kami Kristen. Nama Tuhan yang kami sembah sesuai dalam Yesaya 42 ayat 8. Namanya adalah Yod-Heh-Vaveh. Itulah namanya yang kudus, teman. Eksistensinya adalah roh. Pada saat dia menciptakan dunia ini dan segala isinya, menjadi sumber segala yang ada, dia disebut Bapa. Rohnya omnipresent dan melingkupi semesta ini, teman. Karena dia Tuhan yang maha besar. Ya, dan ingat, hanya Alkitab kami Kristen yang mengisahkan penciptaan dunia ini dengan sangat detail dan terperinci. Dari Kejadian 1 ayat 2 sampai 31, teman. Terstruktur dan terencana. Hanya Alkitab kami Kristen. Ya, tidak ada kitab lain yang bisa mengisahkan penciptaan dunia ini, teman, dengan sangat rinci, sedetail Alkitab kami Kristen. Beda kelas, bukan? Asik. Dan karena Tuhan kami itu ingin menyelamatkan manusia ciptaannya, ya, karena dia tidak ingin manusia yang dicintainya itu binasa, sehingga dia rela turun ke dunia ini, teman. Ya, berkenosis sesuai dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba. Berkenosis, mengosongkan dirinya atau mengecilkan dirinya, teman. Ya, dan untuk menggenapi setiap nubuatan di dalam Kejadian 3 ayat 15, dia lahir melalui perawan Maria. Dia disebut anak dan namanya disebut Yesua HaMasiah, teman. Diambil dari namanya yang kudus, Yod-Heh-Vaveh Sua. Artinya Yod-Heh-Vaveh yang menyelamatkan. Dahsyat, bukan? Sehingga genaplah firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yod-Heh-Vaveh dan tidak ada juru selamat selain aku. Tuhan kami, Tuhan yang mencintai manusia ciptaannya, Tuhan, teman. Hanya Tuhan kami yang memang satu-satunya yang menunjukkan rasa cintanya dan aplikasi cintanya, dan yang menunjukkan bukti kekuasaannya sebagai Tuhan, teman. Jadi jangan salah pilih Tuhan, benar. Pilihlah Tuhan yang mengasihi manusia, bukan Tuhan yang suka menghukum, teman. Ya, kami Kristen memang standarnya tinggi, teman. Ya, kami tidak akan pernah menyembah Tuhan yang mana kuasa, karena kami hanya mau menyembah Tuhan yang maha kuasa. Beda kelas, bukan? Ya, Tuhan kami satu-satunya Tuhan yang mampu menunjukkan kuasanya pada saat dia turun ke dunia ini, teman. Dia melakukan perkara-perkara besar yang tidak bisa dilakukan dan diklaim oleh Tuhan-Tuhan yang lain, teman. Dia bisa berjalan di atas air. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, teman. Ya, dia bisa menyembuhkan yang lumpuh. Dia bisa buat berjalan. Bartimeus yang buta dia bisa buat melihat, teman. Bahkan Lazarus yang mati dia mampu bangkitkan. Semakin beda kelas, bukan? Jadi pilihlah Tuhan yang memang Tuhan maha kuasa. Jangan pernah memilih Tuhan yang mana kuasa. Asik. Dan jika engkau seorang wanita yang cerdas, saya kasih satu ilustrasi. Jika kau seorang wanita yang cerdas, maka pria mana yang mau kau ajak menikah denganmu dan menjadi teman hidupmu? Apakah seorang pria yang hanya mampu tawarkan kata mudah-mudahan dan kemungkinan, atau seorang pria yang mampu tawarkan satu kepastian? Ya, jika kau wanita yang cerdas, kau akan memilih pria yang mampu menawarkan kepastian.
Dan itulah kami Kristen, teman. Hanya di dalam kekristenan ada kepastian, teman. Tidak ada kata mudah-mudahan dan kemungkinan di dalam kami Kristen, teman. Ya, dan hanya Tuhan Yesus kami, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa, pemilik surga itu, yang berani memastikan surga kepada setiap pengikutnya dan yang percaya kepadanya, teman. Ya, akulah jalan dan kebangkitan dan hidup. Dahsyat bukan? Asik. Jadi jangan pernah salah dalam memilih Tuhan, teman. Ya, be careful and be smart, teman. Ya. Dan dengarkan baik-baik, teman. Ya, tetapi memang ya, di dalam Tuhan Yesus kami saat Dia turun ke dunia ini, Dia sering memberikan pengajaran dalam makna-makna kiasan dan perumpamaan, agar bagi setiap orang yang tidak terpilih memang, teman, ya, tetap terselubung matanya dari kebenaran firman Tuhan itu. Hanya orang-orang yang diberikan kasih karunia dan rahmat, ya, menjadi seorang Kristen untuk dapat mengerti makna pewahyuan kebenaran firman Tuhan yang sungguh agung dan mulia itu, teman. Ya. Jadi memang sering kali demikian, teman. Ya. Hanya kambing yang sering kali merasa, ya, rumput di halaman rumah tetangga lebih hijau dari rumput di halamannya, teman. Kami Kristen tidak suka mengurusi agama lain dan kitab agama lain, karena memang faktanya kami sudah dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh sempurna, dan kami sudah dicukupkan dengan Tuhan Yesus kami yang maha kuasa. Tetapi demikian, teman, ya, cukup perdalam agamamu dan hormati agama orang lain, teman. Salam toleransi dari saya dan salam santuy. Asik.